Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fadilah dengan NIM 2432500557. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pajak yang terdiri dari peradilan administrasi pajak, sengketa, keberatan, dan banding. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak adalah proses hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari keadilan terhadap keputusan atau tindakan administrasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak atau fiskus. Tujuan dari peradilan ini adalah untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui prosedur administrasi maupun yudisial. Bentuk peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, peradilan administrasi tidak murni, merupakan proses penyelesaian sengketa yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. Contoh keberatan pajak yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUP) yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Dua, peradilan administrasi murni merupakan proses penyelesaian yang melibatkan tiga pihak, wajib pajak, fiskus, dan hakim sebagai pihak yang memutuskan sengketa. Contoh banding dan gugatan yang diajukan ke pengadilan pajak. Fungsi dan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak, menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, menyelesaikan perselisihan secara profesional, independen, dan sesuai hukum. Berikutnya, pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat pajak, fiskus yang berwenang sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan atau tindakan administratif di bidang perpajakan yang dianggap merugikan oleh wajib pajak. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebab timbulnya sengketa pajak. Sengketa pajak bisa muncul karena beberapa alasan, antara lain. Yang pertama, ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan pajak. Yang kedua, perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus terhadap peraturan perpajakan. Yang ketiga, ketidakpuasan wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Yang keempat, tindakan penagihan yang dianggap tidak sah oleh wajib pajak. Yang kelima, kesalahan administratif dari pihak fiskus. Tujuan penyelesaian sengketa pajak: 1. Menegakkan keadilan dalam perpajakan, yang menjamin kepastian hukum dan transparansi bagi wajib pajak, menyediakan mekanisme perlindungan hukum atas tindakan atau keputusan fiskus. Upaya hukum dalam sengketa pajak. Dalam perpajakan Indonesia, apabila wajib pajak merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan dari otoritas pajak atau fiskus, maka ia memilih hak untuk menempuh upaya hukum. Upaya hukum ini merupakan sarana legal untuk menyelesaikan sengketa pajak secara administratif maupun yudisial. Yang pertama, keberatan. Keberatan adalah upaya hukum pertama yang dapat dilaksanakan oleh wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak atau SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dasar hukum pasal 25 UU KUP dan PMK nomor 195 PMK 03 2007. Yang kedua, banding. Banding diajukan ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP dan dianggap tidak sesuai.
Pasal hukum UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan pasal 27 UU KUP. Yang ketiga, gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan selain keputusan keberatan. Contoh, penagihan surat dengan surat paksa, penyitaan, pencegahan, atau lelang oleh fiskus. Dasar hukum Pasal 23 ayat 2 UU KUP. 4. Peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh wajib pajak ke Mahkamah Agung terhadap keputusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Pengertian keberatan pajak. Keberatan pajak adalah upaya hukum administratif yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila tidak setuju terhadap surat ketetapan pajak atau SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh otoritas pajak. Keberatan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP agar dilakukan peninjauan ulang terhadap penetapan atau pemotongan pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, misalnya bendahara pemerintah. Dasar hukum Pasal 25 UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang telah diubah terakhir dengan UU 28 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 1947 PMK 03/2007 tentang tata cara pengajuan dari penyelesaian keberatan. Syarat formal keberatan 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan yang jelas. Yang ketiga, surat keberatan hanya untuk 1. Ketetapan pajak atau secara pemotongan pemungutan pajak. Yang keempat, telah melunasi paling sedikit jumlah pajak yang disetujui dalam hasil pembahasan akhir pemeriksaan. Yang kelima, pengajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak di tanggal diterimanya surat ketetapan atau pemotongan pajak. Yang keenam, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Jika bukan wajib pajak langsung, harus dilampiri surat kuasa. Keputusan keberatan. DJP mengeluarkan keputusan dengan hasil 1. Mengabulkan seluruhnya. Yang kedua, mengabulkan sebagian. Yang ketiga, menolak. Yang keempat, menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian banding pajak. Banding pajak adalah upaya hukum yudisial yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak ke pengadilan pajak apabila tidak puas dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Banding merupakan bagian dari peradilan pajak dan bentuk peradilan administrasi murni karena melibatkan wajib pajak, fiskus, dan hakim. Dasar hukumnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 194 PMK Nomor 3 2007 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Syarat formal keberatan banding. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, surat keberatan hanya untuk 1. Ketetapan pajak atau 1. Pemotongan atau pemungutan pajak. Yang keempat, telah melunasi paling sedikit jumlah pajak yang disetujui dalam hasil pembahasan akhir pemeriksaan. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan atau pemotongan atau pemungutan pajak.
Yang keenam, ditandatangani oleh wajib pajak. Wajib pajak atau kuasanya jika bukan wajib pajak langsung, harus dilampiri surat kuasa. Gugatan pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung jawab pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan pejabat pajak yang dianggap merugikan dan bukan termasuk keputusan yang dapat diajukan keberatan atau banding. Landasan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya Pasal 23 Ayat 2 UU KUP. Contoh keputusan yang dapat digugat. Yang pertama, surat paksa. Yang kedua, surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang ketiga, keputusan mengenai pelaksanaan penagihan pajak lainnya. Syarat gugatan pajak. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, batas waktu pengajuan 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, 30 hari sejak diterimanya keputusan yang digugat atau selain penagihan. Yang ketiga, perpanjangan waktu bisa diperpanjang 14 hari jika terlambat karena force majeure atau halangan di luar kuasa penggugat. Yang keempat, satu keputusan atau satu pelaksanaan penagihan hanya dapat diajukan satu surat gugatan. Tujuan gugatan: mencari keadilan dan kepastian hukum atas tindakan penagihan pajak yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Yang terakhir ada peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali adalah upaya hukum di luar biasa yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada Mahkamah Agung atau untuk memeriksa kembali putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. PK hanya dapat diajukan jika terdapat alasan-alasan khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan bukan merupakan kelanjutan otomatis dari proses banding. Syarat peninjauan kembali: 1. Keputusan pengadilan pajak telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, PK diajukan paling lambat 3 bulan sejak ditemukan alasan PK. 3. Harus disertai alasan hukum yang sah atau antara lain ditemukan novum bukti baru, terdapat kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya, ada penyimpangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, terjadi penipuan atau rekayasa dalam proses sebelumnya. Siapa yang mengajukan PK? Yang pertama, wajib pajak atau penanggung pajak. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang kalah dalam perkara. Dasar hukum: Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hukum acara PK mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata sejauh tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.